Di sebuah kota di Korea, sebuah gedung yang sangat tinggi terbakar. Tiba-tiba, petugas pemadam kebakaran Kim melompat sambil menggendong seorang anak kecil di pelukannya dengan hati-hati. Tali membuatnya menggantung selama beberapa detik sampai terbakar dan jatuh. Untungnya sudah ada kasur udara untuk menangkap mereka dengan aman. Mereka terpental dan jatuh di jalan, jadi Kim memastikan untuk membiarkan tubuhnya jatuh terlebih dahulu untuk melindungi anak itu. Dia membenturkan kepalanya dan melihat nyawanya melayang di depan matanya. Anak itu kemudian berlari ke arah orang tuanya, dan Kim mengejarnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan rutin, tetapi keluarga mengabaikannya. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya, dan dia berbalik untuk melihat Lee dan Hae menunggunya. Mereka adalah penjaga akhirat dan memberitahunya bahwa dia meninggal saat dia jatuh. Saat Kim memperhatikan rekan kerjanya menangisi mayatnya, Lee menjelaskan mereka ada di sini untuk membelanya melalui 7 persidangan selama 49 hari dan bahwa dia adalah teladan yang sangat jarang. Kim menolak untuk menerima kematiannya karena dia mengkhawatirkan ibunya yang tuli dan bisu. Namun sebuah portal muncul dan menyedot jiwanya. Sementara itu, penjaga Gangrim muncul di pemakaman Kim, di mana sang ibu terus menatap foto Kim, anaknya. Yang lain Suhong mencoba mengajaknya pergi karena mereka akan segera memindahkan peti mati, tetapi dia tidak bereaksi. Di gerbang akhirat, Hae menunjukkan patung Yeomra kepada Kim, Raja Akhirat dan Hakim terakhir. Kemudian Gangrim bergabung dengan mereka, mengungkapkan bahwa dia adalah bos tim, dan bahwa dia telah bereinkarnasi 47 jiwa di abad yang lalu. Dia menyebut Kim sebagai teladan, dan Kim mengatakan dia bukan salah satunya, tetapi semua orang masih memberi jalan untuknya. Ketika Lee memasukkan tiket kematian Kim ke dalam mesin gerbang, dikonfirmasi bahwa Kim adalah teladan terhormat yang belum pernah terjadi dalam 19 tahun. Dia menerima gelar ini karena dia meninggal dengan cara yang mulia untuk menyelamatkan orang lain. Dan ini berarti peluangnya untuk reinkarnasi sangat tinggi. Kelompok harus melalui 7 tingkat neraka selama 49 hari. Dan jika Kim melewati semua level, dia bisa bereinkarnasi. Levelnya memiliki urutan yang berbeda untuk setiap orang, yang ditentukan oleh raja sesuai dengan tingkat keparahan dosa jiwa. Saat kelompok itu menyeberangi jembatan, Hae panik karena dia mengenali gunung berapi neraka pembunuhan. Pengadilan ini melihat kematian yang disebabkan oleh jiwa yang dihakimi, bahkan jika itu secara tidak langsung. Lee melihat sejarah Kim dan menemukan bahwa dia gagal menyelamatkan rekan kerjanya saat terjadi kebakaran. Tiba-tiba tanah terbuka dan Kim mendapati dirinya di atas pilar yang dikelilingi oleh lava. Para arwah mencoba memanjat dan Kim ingin membantu mereka, tetapi dia menjatuhkan mereka saat dia diteriaki oleh Dewa Neraka Pembunuhan. Jaksa membacakan kasusnya, menjelaskan bahwa Kim meninggalkan seorang rekan yang ditakdirkan. Jika bukan, karena keraguan dan keinginannya untuk menyelamatkan diri, dia akan bergerak lebih cepat dan menyelamatkan petugas pemadam kebakaran lainnya. Namun bangunan itu meledak lebih dulu. Pembunuhan tidak langsung biasanya dihukum 50 tahun. Tetapi karena Kim adalah teladan, dia akan mendapatkan 5 tahun. Gangrim segera membela Kim dengan meminta kata-kata terakhir rekan kerjanya. Kim ingat pernah mencoba menolong temannya, tetapi pria itu menyuruhnya untuk menolong warga sipil yang terluka terlebih dahulu, karena akan lebih mudah mengendalikan api. Kemudian Gangrim menunjukkan bahwa Kim menyelamatkan 8 orang hari itu dan muncul di berita sebagai pahlawan yang tidak bisa dia lakukan jika dia tinggal bersama rekan kerjanya. Berkat hal ini, Dewa Neraka Pembunuhan memutuskan Kim tidak bersalah. Setelah itu, kelompok itu naik kapal untuk menyeberangi sungai dan mencapai neraka kemalasan, di mana dia harus membuktikan bahwa dia menjalani hidupnya sepenuhnya. Dalam perjalanan, Kim mengatakan dia tidak ingin bereinkarnasi dan bertanya-tanya, mengapa mereka melakukan ini? Lee menjelaskan bahwa jika mereka membantu bereinkarnasi 49 jiwa dalam 1 abad, maka mereka juga bisa bereinkarnasi. Bagi jiwa normal, sangat sulit untuk melewati semua ujian. Jadi, tim beruntung mendapatkan teladan untuk potensi ke-48 mereka. Tiba-tiba beberapa monster yang sangat menyeramkan melompat keluar dari air untuk mencoba menyerang kapal, tapi Hae dengan cepat mengirim mereka kembali dengan memukul mereka dengan pedangnya sambil menjelaskan makhluk-makhluk ini seperti menangkap jiwa.
mereka dapat mendeteksi jiwa baru dengan menatap mata mereka. Sebelum mereka tiba, Gangrim memberitahu Kim untuk tidak pernah berbicara kembali dengan Dewi Kemalasan. Pengadilan Kemalasan berada di air terjun besar. Lee memberikan pidato yang indah, mengatakan bahwa Kim tidak pernah malas. Kehidupan Kim dimainkan di air terjun, menunjukkan segala macam tipu muslihat, seperti harus berurusan dengan sarang lebah, menyelamatkan hewan selama banjir, dan menyelamatkan kucing di tepi gedung. Meskipun dia jatuh dalam prosesnya, Sang Dewi terkesan dan bertanya apa yang menginspirasinya untuk membantu begitu banyak orang. Jadi Kim merusak momen itu dengan mengatakan itu demi uang. Dengan kekecewaan yang besar, Sang Dewi mengaktifkan mekanisme yang akan mendorong Kim ke air terjun, di mana jiwa-jiwa dimakan oleh monster sungai, atau dihancurkan oleh pilar besar di sebuah pulau. Hae dan Gangrim melompat ke dalam air untuk menahan platform, sementara Gangrim menambahkan lebih banyak detail tentang kehidupan Kim. Dia sangat miskin sehingga dia juga harus melakukan banyak pekerjaan paruh waktu di hari libur, seperti mengantarkan sayuran dan bersih-bersih. Kim tidak pernah memiliki hari libur sepanjang kehidupan dewasanya karena dia membutuhkan uang untuk membayar perawatan yang dibutuhkan oleh ibunya yang sakit dan sekolah hukum saudara laki-lakinya. Memahami bahwa Kim tidak pernah egois, Sang Dewi menganggap Kim tidak bersalah. Selanjutnya, kelompok harus melintasi hutan pedang untuk mencapai neraka penipuan yang menilai kebohongan yang dikatakan jiwa dalam hidupnya. Daunnya terbuat dari pedang, sehingga mereka tidak boleh menyentuh apapun. Tetapi Gangrim tiba-tiba mendorong Kim ke pohon dan cabang-cabang pedang segera menangkapnya. Kim berteriak kesakitan saat pedang-pedang itu memotongnya, sementara Gangrim memarahinya karena berbicara kembali kepada Sang Dewi yang dia katakan untuk tidak dilakukan. Kemudian Hae menggunakan pedangnya untuk membebaskan Kim sekaligus memintanya untuk menjaga sikap. Dia mengungkapkan bahwa jika semuanya berjalan dengan sangat baik, Kim mungkin muncul dalam mimpi orang yang dicintai untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum bereinkarnasi. Gagasan untuk melihat ibunya lagi membuat Kim menganggap hal ini lebih serius. Karena Kim adalah teladan, kelompok itu dapat melakukan bagian terakhir dari perjalanan dengan kapal yang melintasi hutan dengan kecepatan tinggi. Para penjaga melihat hantu pendendam di pepohonan dan bertanya kepada Kim, apakah dia memiliki kerabat lain selain ibunya. Hantu semakin dekat, jadi Hae dan Gangrim mengeluarkan pedang mereka dan mulai menjatuhkannya sambil menjelaskan bahwa ada anggota keluarga telah menjadi roh pendendam. Gangrim memotong kepala monster yang mendarat di kapal sebelum hantu lain melompat masuk. Saat mereka melawannya, Gangrim jatuh ke air dan harus berpegangan pada tepi kapal untuk tetap bersama timnya. Hae berhasil membunuh semua hantu yang menyerang. Berikutnya, memberi Gangrim waktu untuk naik kembali ke kapal. Kemudian Hae melemparkan pedang ke hantu yang hampir menangkap Kim sebelum menabrak sisi gunung, menuduh longsoran salju yang menghalangi sungai di belakang mereka. Banyak hantu dihancurkan dan yang lain tidak bisa mengikutinya lagi. Sekarang Hae dapat menyimpulkan bahwa saudara laki-laki Kim atau ibunya telah meninggal dengan dendam dan mereka berkeliaran di dunia yang masih hidup. Ketika mereka mencapai daratan, Kim ditutup matanya. Gangrim mengumumkan dia mengambil jalan memutar dan memberitahu penjaga lain untuk menunda persidangan jika perlu. Setelah itu, Gangrim pergi ke dunia nyata dan menggunakan kekuatannya untuk berteleportasi ke kantor pemerintah. Dia mencari kenangan tempat ini dan melihat Su Hong dengan ibunya menerima kotak berisi barang-barang pribadi Kim. Sang ibu mengambil tanaman tua dari kotak dan Su Hong memarahinya, mengatakan dia harus membuangnya karena sudah mati, tetapi dia menolak. Selanjutnya, Gangrim berteleportasi ke apartemen keluarga dan menyentuh tanaman untuk melihat ingatannya. Dia menemukan bahwa Su Hong marah karena Kim telah meninggalkan ibu mereka. Yang mengejutkan Gangrim, sang ibu bisa melihatnya, yang berarti dia hampir mati. Dia menggunakan bahasa isyarat untuk berpura-pura menjadi orang yang diselamatkan oleh Kim, yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Setelah sang ibu memeluknya, dia memintanya sejenak sendirian untuk mengucapkan selamat tinggal. Sekarang Gangrim dapat menggunakan pedangnya untuk memanggil hantu itu, yang ternyata adalah Su Hong. Gangrim mulai mengejarnya melalui lingkungan sekitar, memperhatikan bagaimana hantu itu meninggalkan jejak es di belakangnya. Menyerangnya dengan pedang tidak berhasil, dan Su Hong berhasil melarikan diri.
Di akhirat, Kim bosan dengan penutup mata dan melepasnya menyebabkan lebih banyak hantu muncul. Namun, makhluk itu dengan cepat dibunuh oleh dua penjaga besar yang tiba bersama Raja Yomra, yang ingin tahu mengapa Kim membawa hantu ke negerinya. Hai menjelaskan bahwa Gangrim sudah menyelidiki dan akan menghilangkan jiwa hantu untuk membawa kedamaian. Masih mengira ibunya yang meninggal, Kim berlari ke Yomra dan memintanya untuk melindunginya. Hai harus menarik Kim kembali dan Lee meminta maaf kepada Raja, yang mengatakan bahwa jika Gangrim tidak segera menyelesaikan tugasnya, dia akan pergi ke dunia hidup sendiri. Di dunia nyata, Gangrim mengunjungi pangkalan militer dan mendengar prajurit berbicara tentang pembelotan Seo Hong karena saudaranya, seolah-olah mereka tidak tahu dia sudah mati. Kilas balik menunjukkan bahwa Seo Hong adalah teman baik timnya dan seorang prajurit yang hebat. Gangrim berpura-pura menjadi petinggi dan menginterogasi Letnan Park, yang mengaku tidak tahu di mana Seo Hong berada. Kembali ke akhirat, para penjaga tidak bisa mengulur waktu lagi, dan Kim harus menjalani persidangan penipuan. Kenangan menunjukkan bahwa Kim menulis 98 surat kepada putri dari pria yang gagal dia selamatkan, berpura-pura menjadi ayahnya sehingga dia tidak akan menderita di usia yang begitu muda. Namun dia menemukan bahwa surat-surat itu palsu dan merasa putus asa. Kim tidak tahu harus berkata apa, jadi Dewi Neraka Penipuan menangkapnya dengan tanaman merambat dan mengancam akan memotong lidahnya. Hai secara telepati meminta bantuan atasannya, jadi Gangrim memberitahu Park bahwa dia tahu Seo Hong sudah mati sebelum meninggalkan kantor. Kemudian dia menghubungkan pikirannya dengan Lee untuk berbicara melalui dirinya, dan menjelaskan bahwa Kim juga menulis surat palsu kepada ibunya. Berpura-pura, dia memiliki kehidupan yang baik dengan istri dan anak alih-alih menjadi pekerja rendahan setiap hari dalam seminggu. Dia melakukan ini agar ibunya tidak menyerah melawan penyakitnya, dan itu berhasil karena sekarang dia menjalani kehidupan normal. Surat-surat itu juga mendorong gadis itu untuk tetap kuat selama kesedihannya dan membantunya menjalani hidup karena dia merasa seseorang mengawasinya. Sang Dewi menyadari Kim adalah teladan yang biasanya melewati nerakanya tanpa pengadilan, tetapi hari ini jaksa berbohong. Dia mengumumkan Kim tidak bersalah dan kelompok itu pergi. Dalam perjalanan keluar, Kim menjelaskan bahwa dia sangat ingin menemui ibunya untuk menceritakan tentang penanak nasi yang dibelinya sebagai kejutan dan tidak sempat memberikannya. Ini sangat penting karena ingatan buruknya telah menyebabkan dia membakar puluhan panci, namun dia tidak pernah berhenti memasak untuk putra mereka. Lee tahu bahwa dia menyembunyikan surat di dalam panci, tetapi surat yang satu ini mengandung kebenaran. Pada saat itu sebuah portal terbuka dan Gangrim muncul untuk memberitahu Kim bahwa ibu dan kakaknya baik-baik saja. Setelah Kim pergi, Gangrim mengatakan yang sebenarnya kepada para penjaga dan berjanji untuk mengurusnya. Setelah itu, Gangrim mengunjungi pangkalan militer lain untuk menemukan memori yang tepat. Dia menyaksikan bagaimana prajurit baru Won tidak menangani senapannya dengan baik dan secara tidak sengaja menembak Seo Hong, yang menyuruhnya untuk memanggil Park untuk meminta bantuan dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Pada saat Park tiba, Seo Hong sudah tewas. Jadi Park mengambil peluru pembunuh sebelum mengumumkan bahwa mereka akan mengubur mayat dan membersihkan untuk menyembunyikan apa yang terjadi. Menyaksikan mayat itu bergerak membuat Gangrim mengingat masa lalunya sebagai seorang pejuang dan melihat ayahnya meninggal di medan perang. Ketika dia kembali ke kota, Gangrim menyaksikan para prajurit memberitahu ibu Seo Hong bahwa putranya hilang, yang membuatnya teringat akan ibunya sendiri menangisi jasad ayahnya. Di akhirat, kelompok ini melintasi neraka ketidakadilan yang sangat dingin, yang menghakimi mereka yang tidak adil. Kim selalu menjadi penolong yang bersemangat sehingga dia bisa lulus tanpa diadili. Namun karena efek hantu, tiba-tiba gunung es mulai runtuh di belakang mereka dan ketiganya harus berlari untuk masuk ke kereta gantung. Kereta berguncang beberapa detik, tetapi mereka berhasil melarikan diri. Selama perjalanan, Lee memberitahu Kim bahwa jiwa-jiwa di dalam es adalah orang-orang berhati dingin yang tidak menolong mereka yang membutuhkan. Dia juga mengungkapkan bahwa Guardian tidak memiliki kenangan dari masa hidup mereka, kecuali mereka berpangkat tinggi seperti Gangrim. Saat mereka mengobrol tentang kenangan, Hai secara tidak sengaja memberitahu Kim bahwa saudaranya meninggal. Ketika Gangrim mulai menggali tubuh Seo Hong, mobil berguncang lagi dan kabel putus.
Lee hampir jatuh tetapi Hae menangkapnya tepat pada waktunya. Hanya saja dia mulai tergelincir keluar juga. Kim segera menggunakan kabel yang putus untuk turun dan menyelamatkan para penjaga, mengumumkan bahwa dia akhirnya ingin bereinkarnasi hanya untuk bersama ibunya karena dia sendirian sekarang. Kemudian Hae muncul di sebelah Gangrim dan memarahinya karena menggali mayat dan bukannya menghancurkannya, yang justru mengacaukan dunia fana. Gangrim mengatakan sang ibu berhak mendapatkan kebenaran dan pemakaman untuk mengucapkan selamat tinggal. Mengutip aturan akhirat, Hae mulai menyerang Gangrim dengan pedangnya, tetapi Gangrim dengan mudah memblokir semua gerakan dan mengirim Hae kembali. Sementara itu, Park mencoba meyakinkan Won untuk berlibur sebelum petinggi menginterogasinya, dan hantu itu terlihat menghantui mereka. Kemudian, Gangrim mengikuti Won ke sebuah klub di mana dia melihat hantu bergoyang di bola disko di atas Won. Sebelum bisa jatuh, Gangrim mengejar So Hong keluar dari klub dan membuka portal untuk mendorongnya melewatinya. Kemudian keduanya muncul melayang di udara, dan setelah beberapa perjuangan, So Hong mendorong Gangrim untuk melompat ke menara. Gangrim menggunakan portal lain untuk naik lebih tinggi dan mengaktifkan pedangnya untuk menangkap hantu dengan mengikatnya di sekitar gedung. Ketika Gangrim menyebutkan dendamnya, So Hong mengungkapkan bahwa dia tidak marah pada kakaknya. Dia marah karena dia dikubur hidup-hidup. Gangrim ingat bagaimana ayahnya sendiri juga masih hidup, tetapi meninggal di bawah tumpukan mayat. Kemudian, So Hong mengacaukan listrik menara dan menyebabkan seluruh kota kehilangan daya. Sementara itu, Won mengunjungi Park mengatakan dia ingin mengaku. Tetapi Park melarangnya karena itu akan membuatnya kehilangan jabatannya. Di akhirat, kelompok itu melintasi lorong surgawi dalam perjalanan mereka ke neraka pengkhianatan. Di sini, jiwa-jiwa yang mengkhianati iman terkunci dalam cermin dan dihancurkan. Dewi pengkhianatan hanya memaafkan jenis pengkhianatan yang indah, seperti yang tidak mementingkan diri sendiri atau yang benar, yang berarti orang benar seperti Kim juga mendapat izin bebas di level ini. Ketika mereka sampai di lapangan terbuka, Gangrim kembali dan menjelaskan So Hong telah melupakan kakaknya karena Kim tidak mengunjungi keluarganya lagi setelah lulus SMA. Dia hanya mengirimi mereka uang. Sementara Kim memohon kepada Gangrim untuk tidak menghancurkan jiwa kakaknya, Won meninggalkan peta untuk ibu Kim dengan lokasi mayatnya. Kelompok ini akhirnya berhasil mencapai pintu masuk neraka kekerasan yang dikenal sebagai lubang penyedot, debu. Kedalamannya tergantung pada kejahatan jiwa. Karena Kim adalah teladan, ini seharusnya tidak terlalu dalam. Jadi Hae mendorongnya masuk sebelum para penjaga mengikutinya. Di dunia nyata, Gangrim menemukan Won yang tengah menghapus dirinya sendiri. So Hong juga melihatnya dan meminta Gangrim untuk menyelamatkannya, berjanji untuk melakukan apapun yang dia minta sebagai balasannya. Berharap untuk membantu Kim, Gangrim memotong tali untuk menyelamatkan Won. Namun mengganggu dunia hidup, menyebabkan Kim jatuh sangat cepat di atas batu besar yang miring dan membuatnya jatuh lagi. Kim menangkap Lee yang jatuh, siap menggunakan tubuhnya sebagai perisai lagi. Kemudian So Hong menyuruh Gangrim memberitahu Won bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan dia tidak perlu menangisi masa lalu lagi. Saat Won menemukan kedamaian, kejatuhan berhenti di lubang runtuhan dan tim aman. Setelah itu Kim diadili dan terungkap bahwa ketika dia masih remaja, dia memukuli seorang So Hong yang kekurangan gizi saat ibu mereka tertidur dan tidak pernah meminta maaf untuk itu. Faktanya, setelah pertarungan inilah Kim melarikan diri untuk tidak pernah kembali. Dewa kekerasan menemukannya bersalah dan lantai runtuh di bawah Kim, menunjukkan ribuan jiwa putus asa. Hae membuka portal untuk berbicara dengan Gangrim yang saat ini sedang menggali tubuh So Hong. Gangrim menyuruh mereka untuk meminta pengadilan gabungan, jadi Lee melakukan hal itu. Ini berarti bahwa jika Kim dinyatakan bersalah pada persidangan, berikutnya dia akan menerima hukuman ganda dan walinya akan dilucuti hak istimewa mereka. Sang dewa menyetujui kesepakatan itu, jadi sekarang tim harus berjalan melalui gurun abadi untuk mencapai neraka kejahatan berbakti. Sementara itu Gangrim menghancurkan tubuh So Hong sehingga dia bukan hantu lagi, tetapi jiwanya harus mengunjungi rumahnya 3 kali sebelum pindah. Saat mereka berjalan, So Hong menjelaskan bahwa perkelahian yang mereka lihat di persidangan dimulai karena dia bangun
dan menemukan Kim akan meletakkan bantal di wajah ibu mereka. Pada saat yang sama, Lee melihat ingatan ini dan bertanya kepada Kim apakah dia mencoba membunuh ibunya. Kim mengungkapkan bahwa dia ingin membunuh seluruh keluarganya karena mereka tidak punya harapan. Dia bahkan memiliki obat penenang yang siap untuk menghapus dirinya sendiri. Namun dia tidak bisa melakukannya. Jadi dia melarikan diri untuk melindungi keluarganya dan menjalani sisa hidupnya menghasilkan uang untuk menebusnya. Di pangkalan militer, Ibu Kim muncul dengan tanda yang bertuliskan, "Tolong temukan anak saya." Para penjaga mencoba menghentikannya, tetapi wanita itu berlari melalui gerbang untuk menghadapi Park yang membuang papan itu. Ketika dia mencoba mengusirnya, dia mengeluarkan peta. Pada saat yang sama, monster muncul di sekitar Tim dan Hai harus melawan mereka sendirian, menggunakan pedangnya sebisa mungkin. Park berteriak bahwa Su Hong adalah seorang pembelot dan mendorong wanita itu, yang kemudian pingsan dan dibawa pergi dengan ambulans. Melihat semua ini menyebabkan Su Hong yang marah menjadi hantu lagi. Dia mendorong Gang Rim dengan kekuatan yang besar hingga dia mengirimkan gelombang kejut yang membawa semua tentara jatuh di pangkalan dan menciptakan badai pasir di akhirat. Kemudian, Su Hong berubah menjadi tornado yang mengamuk dan tumbuh menjadi sangat besar saat dia mulai menghancurkan pangkalan dengan petir dan bola api. Gang Rim berteleportasi ke seluruh area untuk menyelamatkan setiap prajurit kecuali Park yang berlari menuju sebuah truk. Dia mencoba untuk pergi, tetapi tornado mengambil truk Su Hong menabraknya untuk menghancurkannya. Park jatuh sehingga Gang Rim melompat untuk menangkapnya, namun terdorong oleh truk yang datang. Petir menyambar Park dan membuatnya pingsan sehingga Su Hong bisa menangkapnya. Gang Rim yang putus asa memanggil Hai, yang tiba-tiba muncul dan melompat ke tengah tornado untuk menyelamatkan Park. Di akhirat, Kim mendorong Lee ke samping karena dia mulai tenggelam ke dalam pasir hisap. Ketika Su Hong hendak menyerang Gang Rim dan Park, dia mendengar teriakan putus asa Lee melalui portal Hai dan terdiam ketika dia melihat saudaranya tenggelam sepenuhnya. Gangguan ini memungkinkan Gang Rim untuk memukul Su Hong dengan pedangnya, mengubahnya kembali menjadi jiwa normal. Kembali ke gurun, struktur batuan muncul dari tanah dan Kim dibebaskan dengan selamat dari pasir hisap. Dewa Kematian, juga Raja Yomra, yang segera menyatakan Kim bersalah karena mencoba membunuh ibunya. Ketika Lee mencoba membela Kim, Yomra mengungkapkan bahwa pada malam itu, sang ibu hanya berpura-pura tertidur. Dia ingin anak-anaknya memiliki kehidupan normal tanpa harus merawatnya, jadi dia akan membiarkan anaknya melakukan pembunuhan. Kim terpukul mendengar ini dan berlutut karena dia setuju bahwa dia pantas mendapatkan hukuman. Saat jaksa mulai membacakan hukuman, gurun mulai runtuh dan mereka mendengar suara mengatakan, "Ibu." Ternyata Su Hong melihat semua ini melalui portal dan meminta Gang Rim untuk membiarkannya mengunjungi ibunya dalam mimpinya. Su Hong menunjukkan jubah barunya yang mewah dan menjelaskan bahwa dia telah menjadi jaksa di surga, jadi dia tidak bisa mengunjunginya lagi. Dia menangis saat dia menjelaskan bagaimana Kim bekerja sepanjang hidupnya untuk mereka dan memintanya untuk memaafkan saudaranya. Tetapi dia terdiam ketika dia mendengar ibunya berbicara. Dia mengatakan bahwa anak-anaknya tidak melakukan kesalahan, dan itu semua salahnya karena gagal sebagai seorang ibu. Jadi dia meminta maaf sebelum memeluknya. Menyaksikan semua ini membuat Kim mengalami gangguan. Yomra menjelaskan bahwa dosa yang diampuni di dunia ini tidak dapat dihakimi di akhirat, yang berarti Kim tidak bersalah dan diberikan reinkarnasi. Saat Kim dijangkau oleh seberkas cahaya, dia berterima kasih kepada Lee sebelum menghilang. Di dunia nyata, Gang Rim meminta Hai untuk membimbing Su Hong ke akhirat karena dia juga menjadi teladan. Ketika Hai mulai memprotes tentang mantan hantu yang menjadi teladan, Gang Rim menyadari bahwa Hai yang mencoba menghentikannya sebelumnya adalah Yomra yang menyamar. Kemudian di rumah sakit, Gang Rim meninggalkan paket untuk Ibu Kim. Itu adalah penanak nasi dan surat terakhir Kim yang mengakui kebenaran. Namun wanita itu menyukainya dan tanaman tua mulai mekar. Di akhirat, Gang Rim memberitahu timnya bahwa Su Hong akan menjadi reinkarnasi ke-49 mereka. Lalu dia dan
Hai bersiap-siap untuk melawan semua penjaga di padang pasir untuk bertemu dengan raja.